Pemuda itu dengan mudah mengalahkan seorang pembunuh. Sementara itu, rekan-rekannya melihat bahwa dia sangat kuat. Mereka pun bergegas menyerang untuk mengakhiri hidup pemuda itu. Namun, tidak peduli apapun teknik yang mereka gunakan, pemuda itu bisa dengan mudah menghindarinya. Bahkan saat menelepon, dia tidak pernah meletakkannya. Hingga pembunuh terakhir ditekan ke dinding. Teleponnya baru terhubung. Tertinggi, akhirnya kamu menghubungiku. Saya akan mengirimkan lokasi saya. Kirim seseorang untuk menangani ini. Tunggu di sini. Setelah menutup telepon, ketua grup Longteng segera menelepon dengan tergesa-gesa. Sementara itu, pemuda itu sudah menanyakan dengan tegas siapa bos pembunuh itu. Namun, pembunuh itu tidak memberikan informasi apapun. Sebaliknya, dia meledakkan bahan peledak, ingin menghancurkan dirinya bersamaan. Untungnya, pemuda itu menghindar tepat waktu, sehingga tidak hancur menjadi abu. Saat itu, ketua baru saja tiba di sini. Pemuda itu segera memerintahkan dia untuk menangani lokasi. Saat itu, dia tiba-tiba teringat. Dia masih harus pulang untuk memasak untuk istrinya. Namun, saat pemuda itu menyiapkan makanan, istrinya belum juga kembali. Saat itu, istrinya tiba-tiba menelepon. Dari telepon, pemuda itu mengetahui, dia tidak akan kembali untuk makan. Namun, suara di telepon terdengar samar. Terdengar suara yang ambigu. Pemuda khawatir istrinya mungkin menghadapi bahaya. Jadi dia tidak ragu-ragu, segera bergegas ke tempat kerjanya. Tapi karena tidak tahu lokasi pasti perusahaan istrinya, dia segera memanggil bawahannya untuk melapor. Pembunuhan 7 penjaga naga. Menghadap Yang Mulia, saya ingin tahu keberadaan Sukinan, Nona Kinan, di ruang pribadi 88 Pawn Shop di Hao KTV. Pemuda itu segera merebut helm dari bawahannya, lalu naik motor menuju lokasi istrinya. Tapi ketika dia tiba di ruang VIP istrinya, dia secara tak terduga melihat adegan intim antara istrinya dan anak orang kaya. Pemuda itu melihat pemandangan ini. Api kemarahan di dalam hatinya mencapai puncaknya. Dia dengan cepat mengambil botol alkohol dan masuk. Pemandangan ini langsung membuat keduanya terkejut. Pemuda itu berusaha menahan kemarahan, menyuruh istrinya menjelaskan apa yang sedang terjadi. Istrinya segera mengklaim bahwa itu tidak seperti yang dia lihat. Tapi di mata pemuda itu hanya sebuah alasan. Jadi dengan sangat marah, dia tiba-tiba memecahkan botol alkohol di lantai, mengancam bahwa jika dia tidak menjelaskan hari ini, tidak ada yang diizinkan pergi. Hanya saat itu istrinya melepaskan topeng jeleknya, langsung menunjukkan bahwa dia sudah mendaki gedung Longteng Group. Saat itu, si anak kaya juga perlahan berjalan mendekati istrinya, dengan sinis mengejek pemuda yang berpakaian seperti pengemis. Melihat itu, istri segera mengajukan perceraian kepada pemuda tersebut. Kemudian dia mengambil selembar surat perceraian dan melemparkannya di depan pemuda. Saat ini, dia sudah tidak memiliki perasaan apapun terhadap istrinya yang ada di depannya. Pemuda itu sebenarnya ingin mengambil surat perceraian itu dan pergi. Namun, si anak kaya langsung menginjak tangannya. Melihat